Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP telah resmi menjadi tahanan KPK setelah diumumkan pada tanggal 20 Februari 2025. Akan tetapi permasalahannya teman-teman, rekan-rekan Pak Hasto ini dari PDIP rupanya belum bisa move on atau belum bisa menerima keputusan KPK yang menahan, yang menangkap Sekjen partainya Hasto Kristianto. Bahkan tak tanggung-tanggung teman-teman, di sini tim kuasa hukum dan para petinggi PDIP langsung menggelar konferensi pers di mana di sini PDIP secara frontal terang-terangan menuduh KPK melakukan kriminalisasi kepada para petinggi PDIP khususnya Hasto Kristianto. Tak hanya itu teman-teman, di sini kuasa hukum Hasto Kristianto bahkan sampai menuntut KPK ke pengadilan atas dugaan intimidasi dan juga kriminalisasi. Memang teman-teman, ini adalah perintah langsung dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, yang memang telah mengancam jika Hasto Kristianto ditangkap maka siap-siap kami akan mengerahkan semua daya dan upaya kekuatan kami yang bisa kami gerakkan untuk bisa menolong atau melindungi Hasto Kristianto. Saya rasa teman-teman, pergesekan di akar rumput akan terjadi, demo besar-besaran yang menuntut Hasto Kristianto untuk dibebaskan juga bisa saja terjadi jika ini Ibu Megawati Soekarno Putri memang nekat untuk melawan hukum, nekat melawan pemerintahan Prabowo Subianto. Kita tahu juga teman-teman, di sini Pak Prabowo itu tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Semua yang bersalah akan disikat, baik itu koleganya, mantan sekutunya, atau bahkan teman-teman hanya seorang sekjen partai PDIP Hasto Kristianto. Saya rasa Pak Prabowo yang memang di sini tidak pernah melakukan pertemuan secara tatap muka dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, memang memasang tabir, ya, memasang jarak dengan Ibu Megawati sehingga ini penyelidikan KPK bisa berjalan dengan lancar, dengan independen. Dan hari ini teman-teman, kita telah melihat KPK menunjukkan keberaniannya menangkap Hasto Kristianto. Oke, kita bakal lihat respon keras dari PDIP yang mengancam teman-teman akan menggerakkan jutaan kadernya, jutaan loyalisnya menggeruduk KPK, membebaskan paksa Hasto Kristianto dari jeruji besi KPK. Yuk teman-teman, kita simak pernyataan selengkapnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya marilah kita pekikan salam perjuangan kita. Merdeka! Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto akan menyampaikan beberapa poin yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Di sini hadir Pak Todung Mulya Lubis, Pak Mardhani Ismail, Pak Rido, dan Pak Yohanes Tobing, dan beserta DPP partai yang hadir. Terima kasih. Pertama, ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Sekjen Mas Hasto Kristianto selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti proses pra-peradilan. Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan kemana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil. Sebagai sekjen partai, beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan kongres, jadi tidak mungkin akan lari. Terkait tindakan hukum yang dilakukan penyidik KPK,
dengan melakukan penahanan, kami menilai seperti yang sudah diketahui bersama, saat ini kami masih dalam proses pra-peradilan. Dan dalam proses itu tersangka tidak boleh ditahan tanpa melalui hakim pra-peradilan. Penyidik KPK tidak mengindahkan proses pra-peradilan kendati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan persidangan, bahkan telah menentukan hakim yang akan mengadili perkara ini. Sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa jika dalam proses pra-peradilan hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Jadi dalam proses pra-peradilan tersangka tidak boleh ditahan tanpa izin dari hakim pra-peradilan. Dan jika hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penahanan tersangka tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan. Catatan politisasi hukum. Sejak awal kasus ini muncul, semua orang bisa melihat bagaimana pada bulan Juni 2024, pada hari yang sama, Mas Hasto dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan KPK untuk kasus dugaan hoax dan kasus dugaan suap Harun Masiku yang sudah ingkrah. Pemanggilan ini sudah aneh dan ganjil karena muncul setelah Mas Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan dalam banyak kesempatan menyampaikan sikap politik resmi PD Perjuangan terkait kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni Jokowi. Sejak itu, aparat penegak hukum menggunakan segala cara untuk menekan Sekjen. Babak berikutnya adalah sehari setelah dilantik, Komisioner KPK yang baru langsung menargetkan Mas Hasto dan langsung menjadikannya sebagai tersangka. Pertanyaannya, siapa di belakang ini semua? Dugaan kami kuat penahanan ini dikendalikan oleh pihak di luar KPK dengan menggunakan tangan AKBP Rosa di KPK. Dugaan ini punya dasar yang kuat mengingat Komisioner KPK sendiri ketika itu mengakui mengalami kesulitan dengan para penyidik yang memiliki loyalitas ganda. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI 1 Juli 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kesulitan menjadi pimpinan KPK karena tidak tahu penyidik, pegawai KPK loyal ke siapa. Masih ada jalur perintah atau komando dari instansi asal sehingga terjadi kepatuhan dan loyalitas ganda pada perintah pimpinan. Dan situasi ini belum berubah sampai saat ini. Perlu digarisbawahi bahwa PD Perjuangan menginginkan KPK yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Kami akan mengikuti pra-peradilan karena mekanisme pra-peradilan adalah hak hukum kami dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret 2025. Kepada seluruh kader keluarga besar PD Perjuangan, kami minta tetap tenang dan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya untuk pembahasan pemeriksaan hari ini akan dilanjutkan oleh Pak Magdir Ismail. Silakan Pak. Terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau mengenai materi ya pemeriksaan hari ini
Dari pemeriksaan ini, seperti saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan sebagai bukti permulaan bahwa Mas Hasto ini terlibat dalam suap menyuap bersama Harun Masiku, ya, yaitu menyuap KPU, anggota KPU. Itu pertama. Kemudian kedua, dalam pemeriksaan juga hari ini tidak ada bukti permulaan yang ditunjukkan atau dikonfirmasi bahwa Mas Hasto ini sudah melakukan perintangan penyidikan. Jadi kalau dari sisi bukti permulaan tentang penetapan sebagai tersangka, ya, belum ada yang jelas dikonfirmasi kepada Mas Hasto. Sehingga, dan inilah kan yang selama ini menjadi argumen kami di dalam pra-peradilan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, proses pemeriksaan ini sendiri lebih banyak berkisar kepada proses bagaimana mulainya Harun Masiku menjadi calon anggota DPR oleh partai dari ketika itu dia mengajukan pilihan, kalau saya tidak keliru tadi yang disampaikan, adalah dari Sulawesi Selatan atau Sumatera Selatan. Tetapi kemudian dia ditetapkan dari Sumatera Selatan dengan nomor urut 5 kalau saya tidak keliru. Nah, persoalannya terjadi adalah yang juga ditanyakan oleh pihak penyidik tadi, mengapa kok tiba-tiba ada JR dan ada fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyangkut almarhum Pak Nazarudin Kimas yang sudah terpilih ketika itu sebagai anggota DPR. Nah, itu yang dijelaskan oleh Mas Hasto bahwa terjadinya JR dan juga permohonan fatwa itu karena tidak ada dalam aturan KPU yang menyatakan bahwa kalau ada seorang calon anggota DPR terpilih, kemudian sebelum terpilih itu dia meninggal dunia, maka persoalan suaranya itu akan diletakkan atau akan diberikan kepada siapa. Nah, inilah salah satu persoalan pokok yang ditanya kepada Mas Hasto. Untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh partai ketika itu, Mas Hasto mengatakan bahwa mereka, pimpinan partai, lalu mengajukan JR ke Mahkamah Agung. Karena tidak ada aturan, Mahkamah Agung menganggap bahwa karena orang ini dicalonkan oleh partai, seharusnya suara ini dikembalikan kepada kebijakan partai. Akan tetapi sekali lagi, ini yang tidak dilaksanakan oleh pihak KPU. Karena tidak dilaksanakan oleh pihak KPU, maka diajukan permohonan fatwa oleh partai. Dan juga kemudian partai ketika itu juga tidak mendapat respon dari pihak KPU. Nah, di dalam hal sesudah adanya JR dan sesudah adanya fatwa ini, baru partai mengajukan nama, yaitu nama Harun Masiku. Karena menurut kedua putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung itu diserahkan sepenuhnya kepada partai. Nah, itulah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan, yang selalu dipersoalkan seolah-olah bahwa Mas Hasto ini menukangi, ya, proses ini supaya Harun Masiku menjadi anggota DPR dari Partai PDIP dari daerah Sumatera Selatan. Tadi itu yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya kira yang juga penting untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa penahanan terhadap Mas Hasto ini, surat perintahnya ditandatangani oleh Ketua KPK. Ya, perlu saudara ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 ini
suratnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK itu bukan lagi sebagai penyidik dan tidak juga menjadi penuntut umum. Sehingga menurut hemat kami, kalau kita tafsirkan bunyi dari pasal ini, pasal 21 ini, maka pimpinan KPK tidak bisa bertindak sebagai penyidik dalam hal ini. Karena yang berwenang melakukan penahanan itu adalah penyidik. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan secara tegas bahwa surat perintah penahanan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK. Kemudian saudara-saudara, yang perlu juga saya sampaikan bahwa dalam membaca dasar dari surat perintah ini adalah adanya laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember tahun 2024. Dan ini berarti 2 hari sesudah pimpinan KPK dilantik. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2024 dikeluarkanlah surat perintah penyidikan. Artinya apa? Ini baru 5 hari mereka menjadi pimpinan KPK, tetapi mereka sudah menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka untuk 2 perkara. Perkara pertama adalah perkara mengenai perintangan penyidikan, yang seperti saya sampaikan tadi tidak ada bukti permulaannya. Yang kedua adalah perkara suap, yaitu bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan, anggota KPU. Nah, kalau kita mau lihat ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan betul Undang-Undang Tipikor tentang suap ini, selalu di situ disebut, bisa dimaknai bahwa itu ada kesengajaan. Kesengajaan itu artinya ada orang mempunyai kehendak, mempunyai intensi untuk menyuap. Artinya dia mempunyai kepentingan. Nah, kalau kita lihat Mas Hasto, ya harus kita akui secara jujur bahwa dia tidak punya kepentingan untuk menyuap Wahyu agar supaya merekomendasikan supaya Harun Masiku menjadi anggota DPR. Satu lagi saya kira, apa yang dilakukan oleh Mas Hasto terkait dengan surat-surat keputusan atau surat-surat yang disampaikan oleh partai, itu sepenuhnya menjalankan kewenangan yang diberikan atau amanat yang diberikan oleh pimpinan partai kepada beliau sebagai sekjen. Jadi sekali lagi yang saya ingin tegaskan kepada saudara-saudara bahwa Mas Hasto terkait dengan 2 hal ini, dia tidak mempunyai kepentingan. Dan lagi yang mesti saya jelaskan, tegaskan lagi bahwa pimpinan KPK itu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Sehingga penahanan ini menurut hemat kami dilakukan tidak menurut hukum. Saya kira itu yang bisa penjelasan yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Roni, Bang Mulia. Terima kasih Bang Magdir. Selanjutnya akan disampaikan beberapa poin dari Bang Todung Mulia Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah sangat banyak disampaikan oleh Bung Roni dan Bung Magdir. Hal-hal yang saya kira semua kita penting untuk mengetahuinya dan sebagian besar kita juga sudah tahu. Tapi izinkan saya menambahkan beberapa hal saja. Saya terus terang sangat-sangat terkejut ya, ketika dalam tayangan televisi, karena saya tidak hadir di gedung KPK pada hari ini, melihat Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenakan rompi oranye dan turun tangga ke bawah. Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya, karena proses pra-peradilan itu akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini.
Kalau kemarin mahasiswa dari UI dan lain-lain mengatakan Indonesia gelap, saya kira saya ingin mengecho kembali pernyataan itu, bahwa Indonesia memasuki zaman-zaman yang gelap dalam penegakan hukum. Dan kasus Hasto yang seharusnya tidak terjadi, penahanan yang menurut saya merupakan pelanggaran hukum atau disrespect of the law, sikap tidak hormat KPK terhadap hukum, itu adalah pelanggaran yang sangat fundamental. Tadi saudara Roni sudah mengatakan bahwa pra-peradilan yang sudah kita daftarkan ke pengadilan di Jakarta Selatan dan sudah ada nama hakim yang ditunjuk untuk mengadili itu akan dimulai pada tanggal 3 Maret ini. Dan itu sudah diketahui oleh umum. KPK juga sudah tahu. Kalaulah KPK comply dengan hukum, melaksanakan hukum itu sesuai dengan apa yang ditulis dalam ketentuan hukum itu sendiri, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan. KPK juga tidak boleh melakukan penahanan. Dunia melihat perkara ini. Kita semua melihat apa yang dilakukan oleh KPK. Jadi saudara-saudara, sikap disrespect of the law yang dilakukan oleh KPK ini tidak mendinginkan situasi, tidak membuat kita percaya pada hukum. Justru sikap disrespect of the law dari KPK ini membuat kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum termasuk KPK itu jatuh ke titik nadir dan betul-betul memalukan kita sebagai bangsa. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau KPK tidak tunduk pada hukum, tidak ada kesimpulan lain yang bisa dibuat selain mengatakan bahwa aroma politik sangat kental pada kasus Hasto Kristianto ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di gedung KPK, begitu banyak aparat kepolisian yang hadir, seolah-olah ini perkara kriminal, kelas kakap teroris, dan menurut saya ini menunjukkan satu sikap yang berlebihan dari pihak kepolisian yang tidak perlu terjadi. Kalaulah pihak KPK lebih arif dan bijaksana, dia akan bisa menunggu 1 minggu. Proses peradilan itu sangat cepat, speedy trial 7 hari. Apa salahnya menunggu 1 minggu ketimbang melakukan pemeriksaan dan penahanan? Nah, inilah saudara-saudara yang saya katakan sebagai satu sikap disrespect of the law. Saudara Hasto Kristianto punya hak hukum untuk melakukan upaya-upaya hukum yang tersedia dalam hal ini pra-peradilan. Dan itu dia lakukan. Dia comply dengan hukum. Tetapi yang tidak comply terhadap hukum itu adalah KPK. Nah, kalau saya mengajukan pertanyaan yang sifatnya hipotetis, hypothetical, bagaimana nanti kalau putusan pra-peradilan itu mengabulkan permohonan kami? Karena pra-peradilan itu kan adalah tempat kita untuk menguji, mentes keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Ketika pra-peradilan memutuskan menerima permohonan pra-peradilan kami, kan itu berarti penetapan tersangka itu tidak sah. Nah, hal-hal semacam ini kalau terjadi, kan KPK mempermalukan dirinya sendiri. Ini yang saya kira sih bisa kita lihat sebagai sikap tidak arif dan bijaksana, sikap disrespect for the law yang dilakukan oleh KPK ini. Jadi saudara-saudara, tidak salah kalau banyak yang mengatakan bahwa politisasi dalam kasus Hasto ini sangat kasat mata dan sangat berlebihan. Dan ini sudah menjadi sasaran tembak. Jadi menurut saya, ini bukan pendidikan hukum yang baik buat kita sebagai bangsa. Ini justru akan menimbulkan atau meningkatkan suhu politik yang seharusnya bisa kita hindarkan.
Nah, inilah contoh dari sikap tidak dewasa, immature dari pihak KPK yang ingin menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan. Jadi arogansi kekuasaan itulah yang kita lihat dan dipertontonkan oleh KPK pada hari ini. Nah, ini bukan satu iklan yang bagus buat Indonesia sebagai negara hukum. Mudah-mudahan ya kita bisa memenangkan pra-peradilan ya, karena kita yakin dan aku yakin bahwa tidak ada dasar hukum untuk menetapkan saudara Hasto sebagai tersangka. Mungkin itu saja sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Todung Mulia Lubis. Kami buka sesi tanya jawab. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari kuasa hukum Hasto Kristianto dan juga para petinggi PDIP yang menolak penangkapan Hasto Kristianto, penahanan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan teman-teman, tim kuasa hukum Hasto Kristianto ini menyebut KPK telah melanggar hukum karena melakukan penangkapan yang tidak sah. Di sini teman-teman, tim kuasa hukum akan mengajukan mengajukan keberatan atas penangkapan Hasto Kristianto dan pra-peradilan jilid 2 juga akan terus dilakukan. Saya rasa Ibu Megawati Soekarno Putri cepat atau lambat akan segera turun tangan untuk langsung memberikan intimidasi balik atau ya tekanan kepada KPK untuk mengeluarkan atau membebaskan Hasto Kristianto dari jeruji besi. Tapi KPK pun saya rasa tidak selemah itu. KPK saat ini bukanlah KPK era Firly Bahuri yang memang cukup kontroversial, teman-teman. Di sini KPK saya lihat perkembangannya sangat baik, sangat positif, di mana KPK mulai dari penyelidikan Hasto, mengungkapkan dirinya sebagai tersangka, memenangkan pra-peradilan, sampai sekarang berani untuk melakukan penangkapan. Ini sudah track record yang sangat baik dan sangat bagus. Kita bakal dukung terus teman-teman jalannya ini persidangan nanti di pengadilan, di pra-peradilan, dan kita juga minta kepada Hasto Kristianto dan juga kawan-kawan untuk menghormati hukum biar penyelidikan KPK bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.